Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Emilia Monika Andriani Sulistyo dari kelompok 1B akan memaparkan Learning Journal Agenda 2 dengan materi akuntabilitas pada hari ini Senin 16 Agustus 2021 yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh pengajar kami Bapak Arisman. Adapun tujuan pembelajaran Agenda 2 yaitu mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi sehingga diharapkan yang pertama CPNS dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara, yang kedua mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS, yang ketiga mengaktualisasi kedudukan, yang keempat menunjukkan penguasaan kompetensi, dan yang kelima memiliki kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu, dan tidak korupsi, juga mendorong pemberantasan korupsi. Untuk dasar hukumnya ada 3, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kemudian dilakukan pembaharuan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan yang ketiga ada Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021. Untuk outline pembelajaran Agenda 2 sendiri mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini akan dipelajari selama 6 hari ke depan. Untuk kedudukan dan peran ASN dalam NKRI sendiri, ada 3 poin. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, perekat dan pemersatu bangsa. Dan ASN sebagai pelayan publik. Lalu apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diamanahkan, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian untuk nilai-nilai publik sendiri ada 4. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara adil dan sama. Yang keempat, menunjukkan perilaku dan sikap yang konsisten dan dapat dipercaya. Untuk aspek akuntabilitas, yang pertama ada akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara, dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil, yang mana hasil yang diharapkan adalah pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kemudian keempat, membutuhkan laporan, yang mana membuat laporan kinerja baik untuk individu maupun institusi. Yang kelima, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi di sini berarti adalah memberikan sanksi apabila ada kesalahan dan memberikan penghargaan apabila melakukan kinerja dengan baik. Selanjutnya, fungsi utama akuntabilitas publik ada peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, ada peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ada peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk tingkatan akuntabilitas, ada akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua ada akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, dan akuntabilitas stakeholder, masyarakat umum, pengguna layanan, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang dengan kinerja yang adil, responsif, dan bermanfaat. Untuk dimensi akuntabilitas, ada akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dan dengan biaya minimal. Kemudian ada akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Yang ketiga, akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, atau prosedur administrasi. Yang keempat, akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Untuk mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3, yaitu ada perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama ada 9 poin. Yang pertama ada kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Untuk 5 langkah dalam framework akuntabilitas, yang pertama tentukan tanggung jawab, tujuan, dan tanggung jawab. Kemudian rencanakan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima adalah berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi tentunya ada 5 poin. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima adalah konflik kepentingan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu PNS yang memiliki nilai akuntansi atau PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga selalu sehat.